Hai sedulur semua, jumpa lagi nih dengan Mas Kasir. Oh iya, sedulur semua pasti pernah melihat ban bekas motor atau mobil dijadikan sebagai tempat duduk di taman kanak-kanak atau dijadikan pot bunga atau barangkali jadi ayunan. Pasti pernah lah ya. Nah, sebenarnya ban bekas tersebut bisa dirubah menjadi berbagai macam kerajinan tangan, khususnya ban mobil. Ban-ban ini bisa disulap menjadi kursi, meja, pot bunga, tong sampah, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini Mas Kasir bukan mau ngebahas jenis kerajinan yang bisa dibuat dari ban, tapi Mas Kasir ingin menemui salah satu pengrajin ban bekas di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru yang sudah sukses merintis bisnisnya dari ban bekas tadi. Namanya Pak De Suherman. Nah, bagi kamu yang sering lewat di Jalan Arifin Ahmad, pasti kamu pernah lihat toko yang di depannya ada air mancur setinggi kurang lebih 5 meter dari susunan ban bekas. Nah, disitulah tempat usaha Pak De Suherman tersebut. Disinilah beliau merubah ban-ban bekas menjadi sejumlah kerajinan tangan bernilai ekonomi tinggi. Ups, sebelum kejauhan, jangan lupa subscribe dan like dulu ya lur. Di showroom inilah bapak dua orang anak ini merintis bisnisnya yang dimulai pada tahun 2006 lalu. Bermula dari sisa ban mobil miliknya, kemudian dirinya mencoba secara otodidak merubah ban bekas tersebut menjadi pot bunga dan kursi. Ide tersebut muncul ketika dirinya sedang mengalami kesulitan ekonomi karena perusahaan kayu yang dibangunnya bangkrut. Dari kondisi inilah akhirnya pria pecinta musik campur sari ini terus belajar hingga perlahan mahir dan bisa menciptakan produk-produk bernilai tinggi seperti kursi, tong sampah, pot bunga, air mancur, dan masih banyak lagi. Bahkan di tahun 2015 lalu, produknya ini viral dan banyak dipesan oleh sejumlah instansi pemerintah di beberapa kabupaten kota. Tidak hanya itu, sejumlah bank dan sekolah-sekolah ternama di Pekanbaru juga sudah membeli produk Pak De Suherman yang terkenal dengan merek Siret tersebut. Sejak itulah, Pak De Suherman yang kini berusia 55 tahun ini sering dibawa oleh instansi terkait mengikuti pameran dan bazar-bazar UMKM yang membuat produknya semakin dikenal luas oleh masyarakat Riau bahkan nasional. Saat itulah bisnis kerajinan ban bekas milik Pak De Suherman naik daun. Bahkan di tahun 2015 lalu dirinya pernah mendapat orderan mencapai ribuan unit dengan omset berkisar 400 juta rupiah. Wow, keren kan? Nah, penasaran kan gimana Pak De Suherman yang merupakan pria asal Klaten ini bisa mencapai kesuksesan di bidang usaha ban bekas ini? Yuk kita tanya-tanya secara mendalam langsung dalam program Jejak Sukses Mas Kasir. Pada awalnya nggak punya keahlian khusus dalam hal ini ya. Cuma waktu itu tahun 97 sampai 2000 ya sebelumnya udah banyak usaha segala macam, cuma kan belum ada yang berhasil gitu kan, bahkan banyak kendala gitu. Jadi mulai tahun 2001 waktu itu saya ganti mobil, terus ada bekas-bekas ban waktu ganti mobil dulu itu masih berserak di belakang rumah. Untuk apa ban itu? Sementara dibiarkan jadi sarang nyamuk, nyamuknya banyak, mau saya buang kemana kan. Jadi saya coba saya utak-utik ban itu sambil belajar karena nggak punya keahlian khusus kan. Akhirnya terbentuklah ada pot bunga yang segitu bentuknya waktu itu kan, terus ada macam-macam kursi itu. Dan itu terus berjalan sampai 2003 nggak salah, berhenti lagi. Belajar lagi, mulai lagi tertarik lagi untuk mencoba ban itu sampai 2005 sampai 2006 lah. Nah itu udah mulai bentuk barangnya, pot bunga, terus kursi waktu itu. Ya, akhirnya dari situ mulai tertarik sampai sekarang. Itu yang saya lakukan. Kemudian waktu itu ada pemerintah perhatian saya punya produk itu kan, akhirnya banyak yang bumi dari dinas-dinas itu untuk diajak pameran ke sana kemari. Itulah awal-awalnya ya menjadi pemicu saya untuk lebih semangat lagi ke depan sampai sekarang. Itu tepatnya tahun berapa itu sudah mulai ada orderan? Orderan tuh tahun 2005 nggak salah ya, dari Bank Sari Madu.
Nah, waktu itu Sari Madu nawarin dana untuk modal saya karena dia juga nengok katanya usaha saya punya potensi, terus ditawari dana untuk modal. Waktu itu kan saya ngambil situ dana dari Sari Madu, terus Sari Madu sendiri ngorder dari produk saya itu karena ya itu tadi dari apa dulu ya, kursi tunggu. Ya, jadi saya ada tantangan baru untuk membuat kursi tunggu itu, dan ya berhasil juga sih. Akhirnya ada beberapa kantor Sari Madu itu pakai kursi tunggu saya dengan bahan baku ban bekas itu. Saya waktu itu kan belajar sendiri ya, dari ban-ban yang sisa saya punya di rumah itu belajar selama hampir 2 tahun lah itu. Utak-utik entah gimana caranya supaya jadi aja. Jadi nggak pernah kemana-mana 2 tahun. Nggak pernah ikut kursus ya? Nggak pernah, kursus mau kursus kemana, nggak ada. Jadi semua itu saya kerjakan dengan ide dalam angan-angan saya. Akhirnya terbentuk pot dan kursi awal-awal itu terus akhirnya terus berkembang. Dengan sudah ada orderan dari Sari Madu itu memacu saya untuk lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi untuk belajar. Aku terus belajar. Belajarnya ya belajar sendiri, praktek tadi. Ya makanya habis dana banyak itu karena untuk uji coba tadi sih. Nggak jadi, gagal ulang. Semua kan perlu dibeli dan juga makan waktu, makan biaya. Dari situlah, tapi ya sampai sekarang karena ya semangat saya, niat saya, pokoknya saya harus bisa. Apa yang ada di dalam angan-angan saya dalam mengolah ban ini menjadi barang yang mempunyai nilai gitu kan. Sampai sekarang ya bersyukurlah, bersenanglah gitu. Produk pertama yang dipesan apa? Dulu itu pot bunga sama kursi tunggu untuk Bang Sari Madu dulu kayaknya. Sari Madu, habis itu saya terus berkarya terus, membuat terus. Jadi dari hari ke hari ada peningkatan desain dan kualitas gitu. Bahkan pernah juga di Makro sana juga sampai berapa lama itu di depan Makro sewa tempatnya itu. Akhirnya ya itu tadi terkenalnya mulai dikenal orang, yaitu ada beberapa pameran dinas-dinas yang mengajak saya untuk pameran produk saya itu tadi. Itulah yang menjadi pendukung saya, ya juga istilahnya membantu saya dalam hal ini. Kalau untuk modal ya bingung juga karena tidak tertulis, karena pada saat itu saya belajar dan praktek itu yang penting jadi saya nggak bicara modal. Entah berapa habisnya nggak tahu ya, kayaknya sih banyak banget karena uji coba gagal ulang itu semua makan biaya semua, waktu dan biaya. Tapi saya tetap prinsipnya harus jadi apa yang dalam angan-angan saya. Kayaknya semua yang saya angan-angankan sudah jadi semua, dan saat belajar bahkan masih banyak lagi produk yang sudah saya buat dulu belum saya buat lagi sekarang. Mungkin nanti ke depan mau saya buat juga sih. Ya waktu itu kan ya pertama sangat terima kasih kepada pihak-pihak terkait, dinas-dinas ya, koperasi, dinas perindustrian yang telah mengajak saya untuk pameran. Dan situ itu salah satu sarana promosi, karena waktu itu ya untuk seperti sekarang kan belum ada ya, online tuh masih 1-2 lah itu. Terus yang kedua, dari mulut ke mulut orang yang beli produk dari saya itu ya saya tolong ya nanti kalau ada saudara, kawan atau yang lain kasih tahu ya. Itulah kira-kira simpelnya untuk promosi saya waktu kebetulan saya sendiri juga gaptek gitu. Nggak pernah beriklan di media? Enggak. Kemudian dari beberapa media itu kayak Rio TV, TVRI, terus apa itu ada yang meliput saya. Itu menjadi keuntungan saya yang membantu saya untuk mempromosikan karya-karya saya ini. Nah, produk-produk ini sudah, kalau untuk Sekubrio kayaknya sudah banyak yang kenal, karena nama Siret itu kan hanya saya sendiri. Siret itu kerajinan Siret, jadi logo saya Siret Pekanbaru, kerajinan Siret Pekanbaru. Jadi kayak setiap kabupaten dari Pelalawan sebagian sudah, Siak, Bengkalis, Rohil, Tembilahan itu apa itu udah di Pekanbaru ini kayaknya sudah banyak yang kenal dengan produk saya, terutama tempat sampah ada beberapa dinas yang sudah memakai
memang hari demi hari kualitasnya semakin bagus. Kalau tempat sampah yang awal-awal dulu masih bisa bolong lagi karena saya masih pakai anyaman karet itu kan, karet yang seperti saya duduk ini, sekarang udah enggak lagi, jadi udah menyatu, jadi lebih kuat lagi. Nah itu ke depan semakin saya perbaiki kualitasnya. Kalau untuk perumahan-perumahan di Pekanbaru ini udah hampir semua tahu dengan produk saya. Kalau kendalanya karena saat itu yang saya buat itu asal dasar inisiatif saya sendiri, ide saya sendiri kan, otodidak, jadi belum pernah ada yang saya mau tanya sama siapa juga orang nggak tahu waktu itu kan. Mau saya cari media mana juga belum tahu kan. Kendalanya saat itu ya saya belajar sendiri tadi, mau gurunya nggak ada, jadi gurunya ya duit dan waktu terus tenaga itu tadi, mencoba itu. Bahkan sekarang sudah banyak produk-produk yang sejenis seperti yang saya buat itu, yang saya buat beberapa tahun yang lalu, sekarang udah mulai orang-orang lain yang membuat, entah dia ngikuti saya atau nggak tahu, tapi udah banyak yang mereknya modelnya seperti model saya, cuma ya tetap beda ya, entah bedanya di kualitas atau apa saya nggak tahu, kira-kira gitu. Kalau modal waktu itu kan sedikit banyak masih ada saya sih, terus kalau izin saya tuh kadang-kadang kurang apa, cuma pemerintah waktu itu kan kemana-mana sih ada diajak pelatihan, ya pelatihan sebetulnya pelatihan nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan sih, karena di sini mau pelatihan di mana yang kayak motong ban, bikin itu begitu kan belum ada waktu itu. Itulah kendalanya. Karena saya kalau secara mutlak kendala itu kayaknya nggak ada sih, tinggal kemauan saya aja gitu. Bahan baku sangat mudah sekali selagi masih mobil itu ada. Ya, bahan baku tidak akan kekurangan, tinggal bagaimana cara mengekspresikan ide itu ke ban itu mau jadi apa. Dan saya terus berkembang, tapi masih banyak ide-ide saya yang dulu itu belum saya laksanakan, masih banyak lagi. Tapi angsur-angsur sudah mulai saya buat. Omset paling besar kayaknya tahun 2015. Tahun 2015 itu ada beberapa kabupaten selain Pekanbaru, Bengkalis, Siak, Rohil, Pekanbaru sendiri, terus kemarin ada beberapa sekolah, terus bank juga yang secara kebersamaan itu pesan tempat sampahnya berbarengan. Waktu itu kurasa ada 2000-an, ada lah, lebih kurasa itu. Tahun 2015 itu puncak-puncaknya, mungkin berapa ribu unit itu terproduksi tahun itu. Nah itulah puncak-puncaknya. Kalau sekarang karena udah pada orang kan belinya cuma sekali aja, entah kapan rusaknya lagi kan, jadi lama lagi. Paling sekarang satu persatu ya ada beberapa sekolah, perumahan-perumahan itu yang membutuhkan tempat sampah saya, ya oke, saya ngelayani itu aja sambil terus berkreasi bentuk-bentuk barang yang lain gitu. Tahun 2015 kayaknya kalau nilai uang itu kurasa ya 300-400 juta adalah. Kalau materi aset, karena pada awalnya usaha saya ini gimana ya, kadang-kadang orang bilang saya itu gila gitu kan. Ya artinya apa? Karena saya selama usaha itu enggak, ya hanya ini adanya, saya nggak punya apa-apa. Cuma saya punya tersendiri. Saya bangga, senang seandainya saya punya ide, saya pengen ini dan jadi. Kayak air mancur ini kan, barang ini belum pernah ada, saya sudah jadi, sudah senang. Padahal biayanya saya untuk sekolah itu berapa nggak terhitung. Tapi kebanggaan itu tadi, senang gitu. Kalau udah jadi apa yang saya inginkan, senang. Ya yang penting badan kita sehat, ya makan tuh apapun yang ada bisa dimakan gitu aja gitu. Cukup untuk makan lah. Suka dukanya ya saat belajar itu aja, saya punya ide pengen menciptakan sesuatu, kalau nggak jadi itu sedih rasanya, kayak jengkel. Tapi mau tanya sama siapa, nggak ada yang tahu. Nah sukanya kalau barang yang sudah saya rencanakan itu jadi, waduh senangnya luar biasa. Saya nggak memikir berapa kemarin uang yang sudah saya keluarkan untuk menciptakan barang ini, merancang barang ini. Luar biasa senangnya. Itulah. Ya apalagi kalau udah dibeli itu, walaupun
sebetulnya nggak sesuai sekali dengan pengeluaran yang saya lakukan itu, tapi udah senangnya luar biasa itulah suka dukanya itu. Kemudian saya juga tidak akan putus asa terus usaha ini terus berhenti di jalan. Ya mudah-mudahan kalau ini sampai kapanpun selagi saya masih mampu tetap saya lakukan, karena saya kebanggaan itu tadi kalau sudah bisa membuat sesuatu dari ban itu. Ya betul, karena saya punya anak 2 perempuan semua, kebetulan sudah keluarga semua, anak saya perempuan, kebetulan menantu saya itu sudah kerja semua. Jadi bingung juga karena saya udah banyak ya, pandai sih enggak, cuma saya suka apa ya, utak-utik ini berekspresi, uji coba gitu kan. Banyak yang sudah bisa saya buat di ban ini, dan ini murni dari pikiran saya tidak pernah jiplak punya orang, bahkan punya saya udah sekarang ya entah orang tuh niru punya saya atau bukan, sudah banyak yang kayak produk-produk itu beredar di mana-mana sekarang kan. Kemudian untuk ini ilmu ini ya sementara karena saya juga masih punya tanggungan di bank karena ya apa ya, usaha ini kemarin kan. Terus saat ini nanti sudah selesai urusan saya, kayaknya ilmu bisa saya wakafkan ini nanti. Saya buka pelatihan kepada siapapun nanti, entah gimana caranya, tekniknya. Bahkan sekarang sudah mulai juga saya punya grup secara nasional yang dari beberapa pulau, dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Padang, Medan, Jawa, itu ada grup itu. Setiap dia tanya kesulitan untuk membuat sesuatu dari ban, entah pot bunga, tempat sampah, kursi, apapun, melalui saya bantu dengan nanti video atau gambar-gambar atau mungkin jawaban-jawaban kalau dia ada pertanyaan. Itu udah mulai saya sebarkan ilmu saya itu. Target saya ini nanti kalau saya sudah bisa berbagi ilmu secara terbuka, nanti mudah-mudahan ya diakui atau tidak, secara tidak langsung saya akan membantu sesama anak bangsa ini yang mungkin tidak ada kesempatan kerja yang lain, dan kalau mau mengelola ini dimanapun mereka berada, semoga ban-ban bekas yang ada di daerah masing-masing bisa diolah menjadi barang yang tepat guna dan mempunyai nilai rupiah, bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Itu tujuan saya ke depan nanti. Dan mungkin kalau ada pemerintah atau pihak-pihak yang lain bisa melakukan apapun bentuknya, pelatihan-pelatihan entah dari manapun, membutuhkan saya untuk, ya saya bukan pandai, tapi kalau seandainya untuk ngajari ini saya siap, apapun bentuknya, yang penting dari ban saya siap. Artinya gini, jadi saya juga mengimbau kepada teman-teman saya, contohnya saya seangkatan saya dari tahun 2000 berapa itu, waktu itu rame, tapi orang kan pada berguguran kan, jadi artinya dia tidak konsekuen dengan apa yang dia inginkan. Jadi mengharap kepada teman-teman saya, menganjurkan kalau punya cita-cita ya jangan sampai putus di tengah jalan. Apapun yang terjadi, lakukan terus sampai berhasil. Hasil itu nanti kan urusan nanti, yang penting kan semangatnya. Seperti saya tuh dari tahun 2000, udah 20 tahun loh ini, hasilnya apa, tapi saya bangga dengan apa yang saya geluti ini. Ya mudah-mudahan kalau hanya untuk makan, entah gimana caranya, yang penting bisa makan, intinya gitu. Jadi siapapun teman-teman dimanapun berada, punya ide, punya gagasan atau punya rencana usaha apapun, jangan sampai putus asa atau berhenti di jalan karena ada kendala sedikit yang mungkin itu adalah acuan yang tinggal sedikit lagi saya akan berhasil. Itu mudah-mudahan menjadi pedoman atau menjadi apa ya, semangat dari teman-teman yang lain. Kira-kira itulah harapan saya kepada teman-teman yang lain. Mari dalam kondisi yang sangat ya mungkin boleh kata sulit lah kan COVID-19 ya, kita tetap tahankan usaha ini, usaha kita masing-masing, atau mungkin ada cara-cara yang lain, tapi ide awal yang ada tertanam dalam pikiran kita masing-masing tetap kita tanamkan. Mungkin saat ini belum, atau untuk mencari batu loncatan yang lain dulu menyambung hidup, ide yang sudah tertanam itu harus kita lanjutkan, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kira-kira itu harapan saya kepada teman-teman yang lain. Cukup, Pak Ade. Oke.
Wah wah wah, memang gak disangka ya Lur, usaha yang diiringi kerja keras, tekad yang kuat dan pantang menyerah bisa membuat apa yang kita kerjakan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi bagi kamu yang masih ragu dan bingung dengan bisnis yang kini kamu jalani, barangkali bisa tiru tips dari Pak Des Suherman. Cukup sekian dulu ya Lur, dan gak bosan-bosannya Mas Kasir meminta dukungan kalian semua untuk dukung channel ini dengan subscribe dan like dan share. Terima kasih buat yang udah nonton. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir, mantep tenan.